Kemudian setelah memastikan hukum baru dijelaskan. Apalagi kalau memang punya masa, orang didengar, ini berbahaya sekali. Karena akan menjadi sebuah bola liar yang akan kemana-mana. Bisa mendapat pahala kalau itu benar, kalau dia salah ini bisa berbahaya buat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain pujian hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga taslim semoga senantiasa kita sampaikan kepada uswah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita sebagai umatnya senantiasa istiqomah di atas sunnahnya yang mulia sampai nanti diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga mendapatkan syafaatnya. Kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di channel Sahih ID. Semoga bisa menambah khazanah keislaman dan juga keilmuan guna meningkatkan kualitas iman dan juga takwa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini saya akan menampilkan video yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah hafizahullahu ta'ala, di mana video ini isinya tentang penjelasan atau akibat ketika minuman keras, zina, dan sudah mulai banyak penyanyi-penyanyi yang tampil. Ada sekelompok orang dari Irak bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tentang informasi atau sebab adanya gempa. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala menyampaikan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa gempa itu disebabkan dengan adanya atau dengan para penyanyi sudah mulai tampil, kemudian khamar, zina. Maka itulah videonya menjelaskan sebab kejadian gempa di suatu wilayah. Lantas bagaimana, kita akan simak ikhwah video lengkapnya. Pernah ada orang-orang dari Irak datang bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lalu mereka menanyakan tentang masalah gempa. Wahai Ummul Mukminin, ada gak informasi dari Rasulullah SAW tentang gempa? Lalu beliau mengatakan, ada. Bila orang-orang sudah menghalalkan khamar, zina, dan para penyanyi-penyanyi sudah tampil, maka Allah akan murka di atas langit sana. Kemudian Allah perintahkan bumi untuk menggoncangkan dirinya. Terjadi gempa. Itu perkataan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini sudah kita bedah di buku Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi, dan kalau mereka tinggalkan, kata Aisyah radhiyallahu anha, maka Allah akan suruh bumi untuk tentram kembali. Berarti kan ada masalahnya di situ. Dan dalam hadis tadi yang sudah kita sebutkan digabungkan antara khamar, kemudian perzinahan dan juga masalah musik. Dan subhanallah ini seperti bersaudara ini ya. Di majlis ilmu itu insya Allah kalau yang benar tidak akan ada musik untuk mendengarkan. Tapi kalau di tempat musik itu sangat dekat itu dengan perzinahan, dengan khamar, kayak diskotik, kayak karaoke, itu kayak bersaudara. Kalau di sini tuh Al-Quran, hadis, ilmu itu beda. Itu memang satu kayak fitrahnya itu sudah sejalan. Oleh karena itu saran kami lebih baik tentunya tinggalkan. Dan hati-hati bagi setiap dai, kalau mau berbicara dia kontrol, dia pelajari dulu. Ya kemudian setelah memastikan hukum baru dijelaskan. Apalagi kalau memang punya masa, orang didengar, ini berbahaya sekali. Karena akan menjadi sebuah bola liar yang akan kemana-mana. Bisa mendapat pahala kalau itu benar, kalau dia salah ini bisa berbahaya buat dia. Nah, sebagian orang tadi dikatakan oleh Ustadz Khalid Basalamah ya, beliau menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana ketika ada sekelompok orang mencari informasi atau minta tolong ditanyakan kepada Rasulullah, apa sih yang menyebabkan gempa itu? Maka Ibunda Aisyah mengatakan, bila sudah mulai merajalela
mulai dari khamar, kemudian perbuatan zina, dan para penyanyi sudah mulai tampil. Maka itulah yang menyebabkan adanya gempa. Dan ketika suatu wilayah atau penduduk di wilayah tersebut menjauhi yang namanya perbuatan zina, khamar, kemudian musik, maka bumi ini akan menjadi tenang, tentram, damai. Dan sangat bertentangan ikhwah fillah ketika ada acara musik dengan sebuah kajian. Tadi beliau menyampaikan di dalam sebuah kajian itu yang disampaikan adalah ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, kemudian membawakan hujah atau dalil-dalil yang dibawakan oleh para ulama salafus soleh ya tentunya. Dan tidak ada musik di dalam kajian. Beda ketika seseorang datang ke tempat musik, itu mudorotnya pasti lebih banyak. Pasti ikhwah fillah. Coba kita lihat di acara musik itu biasanya ikhtilat, campur aduk antara laki-laki dan perempuan. Maka itu sangat bertentangan dengan agama kita. Maka mayoritas ulama, jumhur ulama itu mengharamkan yang namanya musik. Dan yang paling getol atau yang paling kuat adalah ulama Asy-Syafi'i. Biasanya kan sebagian orang kan ada yang memiliki atau yang menganut madhab Imam Asy-Syafi'i, tetapi mungkin melalaikan di bidang atau di bagian musiknya. Karena tidak sedikit ya lembaga-lembaga yang masih mengadopsi atau masih memutar atau masih memainkan alat-alat musik. Tidak sedikit ikhwah fillah. Nah itulah ketika kita berguru, maka carilah guru-guru yang siqah, yang istiqomah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Carilah guru-guru yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Carilah guru-guru yang bisa mendatangkan kebaikan. Dan ketika ada seseorang atau dai yang menyampaikan tentang musik yang sudah jelas-jelas haram, maka ikhwah fillah kata beliau harus hati-hati ketika kita mendengarkan atau ketika ada seorang dai menyampaikan itu harus hati-hati. Sebab itu yang akan nanti dikonsumsi atau dipahami oleh khalayak publik, tentunya orang-orang yang awam. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Aku qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.